Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Hoirunisa dengan NIM 2103342 dari kelas 2B PG PAUD. Di sini saya akan membahas materi pemenuhan hak dan perlindungan anak dari pertemuan 7 sampai pertemuan ke-14. Pada materi pertemuan 7, ada fungsi dan layanan pengaduan online KPAI, berfungsi untuk menerima pengaduan segala pelanggaran hak-hak anak yang terjadi di Indonesia. Pengaduan online ini dapat digunakan oleh anak-anak, keluarga, dan masyarakat yang dapat melaporkan permasalahan pada anak di lingkungan sekitar. Dengan adanya pengaduan online diharapkan dapat meningkatkan perlindungan pada anak melalui hubungan antara anak dengan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara secara online. Pada materi pertemuan ke-9 ada analisis kasus ibu membunuh anak kandungnya. Pembunuhan sadis yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri itu bermula sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Tubuh bocah anak tersebut penuh dengan luka sayatan, sementara 2 anak lainnya mengalami luka-luka. Pelaku sempat mengamuk dan mencekik 2 tetangganya. 1 anaknya tewas dan 2 anak lainnya terluka. Pelaku diduga mengalami stres berat akibat tidak sanggup apabila suaminya menganggur dan mengaku ingin menyelamatkan anak-anaknya agar tidak dibentak oleh suaminya. Selanjutnya materi pertemuan 10, fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak pada Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah organisasi di Indonesia yang memiliki tujuan memantau, memajukan, dan melindungi hak setiap anak, serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga. Tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mengawal dan mengawasi bagaimana penerapan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Selanjutnya materi pertemuan 11, Konvensi Hak Anak. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, dan didengar pendapatnya dan diperlakukan dengan adil. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural pada anak. Selanjutnya yaitu materi pada pertemuan ke-12, perbedaan anak zaman dahulu dan sekarang. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, beberapa hal yang terkait pada anak mengalami perubahan hingga memicu perbedaan. Misalnya pada permainan, kemajuan teknologi membuat mereka yang hidup di masa sekarang memilih memainkan game melalui gadget. Beda halnya dengan anak zaman dahulu yang lebih senang bermain di lapangan terbuka dan mengacu pada kemampuan fisik. Selanjutnya pada jenis tontonan. Anak-anak zaman dulu lebih banyak menghabiskan waktu untuk berada di depan televisi yang memiliki saluran khusus untuk anak-anak. Berbeda dengan saat ini, anak-anak lebih senang menonton sesuatu dari media sosial melalui gadget yang memerlukan pengawasan dari orang tua. Selanjutnya ada materi pertemuan ke-13, pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikis sebagai pelampiasan emosi, eksploitasi ekonomi dengan menjadikan anak sebagai pekerja. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan terhadap anak. Kemudian pada materi ke-14, perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya menegaskan pada pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kesehatan gizi yang baik untuk setiap warganya.
Akan tetapi, belum semua warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, apalagi di kalangan masyarakat yang kurang mampu.